Kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Andreas. Sudahkah ada rencana dari PDIP untuk mengajak Anies juga mendukung dari pasangan Pramono Rano ini? Singkat saja, Bang. Ya, dengan Mas Anies tentu bukan bukan hal yang baru itu. Mas Anies ini kan kawan lama, bahkan sebelum beliau menjadi gubernur, jauh-jauh hari ketika masih di Paramadina pun beliau sering beberapa kali lah kami undang ke partai untuk menjadi narasumber, sehingga sebenarnya kasus Mas Anies ini menarik itu untuk Mas Umam, kalau kita sebagai penstudi, pembelajar demokrasi, saya sekarang menjadi politisi, kita tahu bahwa di negara yang liberal seperti Amerika Serikat tuh yang namanya calon non partisan itu tidak cukup kuat bertahan. Saya masih ingat dulu ada Ross Perot di Amerika Serikat. Di Indonesia ini banyak calon-calon awalnya non partisan kemudian masuk menjadi bagian dari partai politik gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita PD Perjuangan memang sudah mencalonkan, tapi kalau kita lihat ke belakang sebenarnya ini pembelajaran yang bagus untuk kita berpolitik dalam kerangka demokrasi, di mana partai politik itu merupakan pilar utama di dalam demokrasi gitu. Nah, sehingga tentu dengan kepentingan untuk memenangkan pilkada ini siapapun menjadi kawan, termasuk Mas Anies gitu. Tapi ini kan semua tergantung pada bagaimana Mas Anies melihat perkembangan, bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia ini. Kalau menurut saya apa yang terjadi di daerah khusus Jakarta hari ini adalah suatu peristiwa politik yang bagus dan menarik. Bagaimana kita lihat bagaimana kekuatan elektoral yang ada di publik dengan bagaimana kolektivitas di partai-partai politik itu. Dan saya kira Mas Anies tetap merupakan kawan kami di dalam berpolitik dengan untuk membangun demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Membangun demokrasi. Baik, terima kasih. Bang Andreas, Mas Umam mungkin terakhir untuk Pak Anies Baswedan, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menjaga panggung politiknya tetap terjaga kalau misalnya ujungnya ke 2029? Kalau misal memang masih ada ruang, tentu perlu menyempurnakan ikhtiar. Hari ini masih tanggal 29, penutupan masih tanggal hari ini, 29. Tapi nanti malam, artinya masih ada ruang manuver. Tapi kalaupun kemudian tidak ada, maka yang bisa ditempuh oleh Mas Anies adalah salah satunya menggunakan jalur civil society. Dan itu tampaknya selama rentang 9 tahun terakhir mengalami sebuah kevakuman yang cukup serius. Karena memang karakter dari civil society itu selama ini juga sudah banyak di warning oleh teman-teman dari kelompok strukturalis, lebih cenderung mudah terfragmentasi, mudah terfaksionalisasi, dan kalau misal kemudian itu bisa dimasuki sebagai sebuah ruang untuk untuk mengekspresikan gagasan, pemikiran, saya pikir cukup menarik untuk dilakukan. Dan ingat apa yang disampaikan oleh Winston Churchill, bahwa beda nih antara politisi dengan troops. Prajurit dengan politisi itu sangat berbeda. Kalau prajurit maju perang, sekali tembak mati, ya sudah selamanya. Tapi kalau politisi mati sekali dia bisa hidup lagi, mati lagi dia bisa hidup lagi. Artinya kalau misalnya kemudian dalam konteks perjalanan bisa saja ini menjadi akhir sementara dari perjalanan politik Anies Baswedan, tapi barangkali nanti akan ada momentum lagi yang kemudian memberikan kesempatan yang sama bagi semua kader terbaik Indonesia untuk maju berkontribusi pada bangsa. Kalau berbicara mengenai politik pasti ada elemen of surprise, bisa plot twist juga begitu ya. Tapi kita nantikan apakah hari ini, walaupun banyak yang mengatakan nampaknya sulit untuk Anies tetap mendaftar karena sudah tidak ada lagi partai politik yang bisa mendukung begitu ya. Terima kasih banyak untuk Bang Syahrin, Mas Umam, kemudian Bang Zaki dan juga Mbak Putri sama Bang Andreas sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kami sudahi dulu dialog pada hari ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah kabar lainnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.